Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra dari kelas P3B. Di video ini, saya akan membawakan presentasi berdasarkan 6 infografis yang saya buat, dan juga saya akan mempresentasikan 6 infografis tersebut sesuai topik yang saya bawakan. Jangan lupa nonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Baik, topik yang pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Jadi, pada dasarnya setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dibedakan dan dikenal oleh negara dan bangsa lain, dan dapat dibedakan juga dengan bangsa lain. Nah, kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nah, identitas itu seperti apa? Kayak penanda diri, KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, NPWP, itu semua tanda pengenal. Nah, dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab menjadi penciri yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Sementara itu, kata nasional berasal dari kata national, yang diambil juga dari bahasa Inggris, yang berarti kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa berarti bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, identitas nasional dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Nah, kita masuk ke topik kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Nah, yang menjadi dinamika dan tantangan itu, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak dan kesantunan, serta kepedulian, dan lain-lain lagi. Nah, yang kedua, itu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Ya, itu bukan saya. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain lagi. Itu banyak terjadi sekarang. Tidak usah saya sebut, nanti marah. Nah, dan juga lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kayak zaman sekarang kan banyak yang lebih pakai bahasa Inggris, bahasa negara lain. Nah, dan poin yang keempat ini hampir mirip dengan poin yang ketiga, yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing.
daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Nah, kita masuk ke topik ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Nah, sebelum itu kita harus tahu makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Nah, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Lalu ada jenis-jenis integrasi. Integrasi itu dibagi menjadi integrasi politik dan juga integrasi nasional. Nah, kita ke integrasi politik dulu. Integrasi politik itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Nah, ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Lalu yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah itu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit nasional yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, lalu ada integrasi nilai. Integrasi nilai itu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, dan yang keempat ada integrasi elit massa. Nah, integrasi elit massa itu menunjuk pada masalah antara perhubungan pemerintah dengan yang diperintah atau rakyatnya. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif itu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi, yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, lalu kita ke integrasi nasional. Nah, yang pertama integrasi politik. Nah, lalu ada integrasi ekonomi. Lalu ada integrasi sosial budaya. Lalu, pentingkah integrasi nasional? Setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Dan juga banyak suku dalam suatu bangsa yang memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang perlu pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Lalu ada integrasi, lawan katanya disintegrasi. Jika integrasi berarti pernyataan, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan atau keterpecahan. Misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Topik yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Contohnya, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia pada NKRI. Lalu integrasi wilayah. Contohnya, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan negara wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Lalu ada integrasi nilai. Nilai yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif adalah Pancasila. Lalu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Lalu integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Lalu ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkaitan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke topik 5, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, konstitusi itu adalah seperangkat sistem ketatanegaraan
yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Nah, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi manusia, HAM, prosedur, mengubah undang-undang, larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Nah, fungsinya konstitusi itu apa? Yang pertama, untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar menjalankan kekuasaannya tidak seenaknya pada rakyatnya. Lalu, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Lalu yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Lalu yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Dan yang terakhir kita masuk ke topik 6, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama dinamikanya, yang pertama itu ada periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, yang ketiga, UUDS 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 59. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, setelah itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1966 sampai 1999. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1999 berlaku pada tahun 99 sampai sekarang. Dan yang terakhir, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dari 1999 hingga tahun 2002. Nah, kemudian tantangannya. Tantangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia yaitu konsekuensi dan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksananya. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe di bawah sini. Ini bukan channel utama saya ada nanti saya taruh di sini. Itu channel gaming saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.